Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indah Tias. Teman-teman cat lovers, di video kali ini kita akan membahas tentang peralatan apa saja yang wajib dimiliki oleh kita yang akan mengadopsi kucing. Pertama-tama yang wajib kita miliki adalah litter box. Nah, litter box ini ada berbagai macam ukuran ya teman-teman, dari yang mulai paling kecil untuk kucing kecil atau kitten hingga kucing jumbo yang kucing ukurannya besar. Lalu litter box ini juga harus dilengkapi dengan sendok pengeruknya seperti ini. Ini sendok untuk mengeruk pasir. Sebaiknya kita memiliki litter box lebih dari satu, juga dengan pengeruknya, karena suatu saat kan litter box itu harus kita bersihkan dan kita cuci. Itu yang pertama. Nah, seandainya kucing kita itu lebih dari 2 ekor, itu sebaiknya juga litter boxnya itu jangan 1 atau 2, tapi 3 litter box dan seterusnya ya, seperti itu teman-teman, untuk menjaga kebersihan litter box. Lalu yang kedua, kita juga harus memiliki tas khusus untuk membawa kucing. Misalnya kita ingin mengadopsi kucing, berarti kan kita harus membawa tas sendiri dari rumah ya. Nah, kalau untuk sekarang ini banyak banget teman-teman bentuk-bentuk dan jenis-jenis tas yang digunakan untuk membawa kucing. Dan tas-tas ini juga bisa berguna untuk seandainya kita ingin meng-grooming kucing, untuk kita bawa ke vet, atau misalnya kita mau bawa ke suatu tempat. Nah, kita sangat membutuhkan tas. Nah, di sini aku ada 3 contoh tas. Ini yang pertama, ini tas yang kalau menurut aku sih ya, ini paling enak kalau kita bawa kucing pakai motor, karena ini cukup lentur, dia terbuat dari bahan tapi bahan yang tebal dan kaku gitu, jadi nggak mudah meleot gitu. Tapi dia kalau kita menggunakan motor, dia itu nggak kaku ya, sehingga bisa dengan enak gitu kita letakkan di depan motor atau kita pangku itu. Ini pas banget gitu, misalnya kita ingin membawanya ke jarak yang tidak terlalu jauh ya dengan tas ini gitu, tidak ke luar kota. Ini bisa untuk kita bawa untuk grooming juga bisa. Tas ini juga mudah dibersihkan, dicuci, kemudian dijemur ya, mudah banget. Ini juga ada resletingnya, juga ada kanan kiri, sehingga kita bisa membuka lewat manapun yang kita mau, dan lewat depan juga bisa. Pokoknya tas ini enak banget deh, aku udah soalnya udah sering make. Di antara ketiga tas ini, inilah yang menurut aku paling sering nih aku buat bawa kucing aku ke vet atau jalan-jalan ya. Ini untuk jarak dekat ya, masih di dalam kota. Nyaman dia di situ. Cuma tas ini sayangnya hanya satu ukuran guys, jadi hanya segini semua ukurannya, hanya muat untuk satu kucing yang besar gitu. Kalau untuk kucing-kucing aku ini sih kan, kucing aku nggak terlalu besar-besar banget ya. Ini kalau Yuki sama Cinta sih cukup ya, 2 kucing masuk gitu, lumayan juga sih gitu. Ini juga di bawahnya ada lapisannya, ini yang bisa kita copot, kita lepaskan lalu kita pasang lagi. Misalnya kotor bisa kita cuci lalu kita masukkan lagi. Lalu ada juga pet cargo atau pet carrier. Nah, seperti ini pasti kita semua udah sering lihat ya. Ini yang paling standar sih menurut aku. Ini untuk kucing ini paling nyaman karena dia ruangannya cukup luas, besar, dan desainnya juga cocok banget buat kucing, sehingga banyak ruang kosong gitu. Terus juga banyak sirkulasi udaranya ada, dilengkapi juga dengan untuk bawahnya itu yang berlubang-lubang sehingga kucing merasa nyaman banget. Nah, ini nah ada bawahnya ini. Nah, ini juga berlubang-lubang, jadi kucing ini tidak kepanasan ya, sirkulasi udara bagus. Ini biasanya untuk bawa kucing jarak lumayan jauh, biasanya dengan mobil atau dengan bis. Kalau dengan motor ini kayak agak ribet kita bawanya, apalagi kalau boncengan gitu ya, karena lumayan besar. Walaupun ini ada ukuran yang terkecilnya pun nggak kecil-kecil banget dia gitu. Terus bahannya kan juga dari plastik yang tebal, jadi kaku gitu. Tapi ini paling nyaman untuk kucing, dan ini juga mudah banget untuk dibersihinnya gitu ya, karena kan dari plastik. Jadi untuk dicuci kemudian dijemur itu mudah banget. Nah, ini si Yuki udah masuk, ini pun
terlihat ya ruangannya, sisanya itu lebihnya itu banyak. Itu jadi memang cukup besar. Ini aku yang medium ya, bukan yang paling terbesar ini ukurannya. Di samping itu juga ada tas seperti ini nih, biasa disebut tas astronot ya, itu istilahnya. Nah, ini tas yang paling simple, paling enak bawa kucing pakai tas ini sebenarnya. Itu karena praktis ya, bisa kita gemblok di belakang, ini bisa naik motor, bisa kita jalan, atau mobil juga bisa naik ini, menggunakan ini. Cuma untuk kenyamanan bagi kucing, kalau menurut aku ya, untuk jarak jauh kesian juga si kucingnya, karena kan ruangannya tidak seluas pet kargo tadi ya, atau tas jinjingnya tadi. Dan dia itu di sini nih kalau mau tiduran gitu agak susah ya, jadi posisinya duduk kan gitu, karena ruangannya tidak seluas seperti tas yang tadi. Dan untuk dicucinya juga nggak semudah yang 2 tas tadi kali ini ya, karena ini gabungan, ada plastiknya yang tebal, terus kemudian ada bahannya juga di belakang. Yang ketiga, peralatan yang wajib kita miliki adalah sisir. Nah, sisir ini gunanya untuk menyisir bulu-bulu kucing. Nah, sisir ini bisa yang seperti ini. Ini bagus untuk menyisir bulu kucing yang bulunya long hair ya, terutama yang bulu-bulunya long hair. Walaupun yang short hair pun ini juga efektif digunakan. Dan sisir ini di samping untuk mencabut bulu-bulu yang mati, juga bisa untuk mengambil atau mengangkut jamur ya. Nah, kalau sisir yang satu ini untuk yang long hair, walaupun agak sulit ya, ini lebih mudah yang short hair. Tapi sisir ini sangat berguna untuk mengangkut kutu ya, kutu-kutu yang ada di bulu kucing. Jadi kedua sisir ini sebaiknya sih kita miliki. Jadi kalau hanya satu macam sisir pun ini agak kurang. Lalu yang keempat, peralatan yang wajib kita miliki adalah kandang seperti ini. Nah, fungsi kandang ini adalah untuk misalnya kita mau bersih-bersih rumah. Nah, sebaiknya kucing kita masukkan ke kandang dulu. Atau misalnya kita sudah punya kucing satu, lalu kita ingin mengadopsi satu lagi. Nah, kandang ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena sebaiknya kucing yang baru kita adopsi itu jangan langsung kita campurkan dengan kucing yang sudah ada, tapi harus diletakkan di kandang dulu supaya dia mengenal lingkungan rumah terlebih dahulu. Dan juga untuk menghindari suatu penyakit menular. Kita kan nggak tahu misalnya kucing yang baru kita adopsi itu dia sehat betul atau membawa penyakit. Nah, sebaiknya kita pisahkan dulu minimal selama 1 minggu gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.